Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suhartini Sri Rahayu dengan NPM 21106311200037 dari kelas 2A Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendidikan Islam untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Pendidikan adalah humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia atau upaya membantu manusia agar mampu mewujudkan diri sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Karena itu, pendidikan berarti upaya membantu manusia untuk menjadi apa, mereka dapat apa, dan menyadarkan manusia bahwa kedudukan mereka sangat mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Pengertian pendidikan Islam dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata didik, dengan memberinya awalan pe dan akhiran an, mengandung arti perbuatan atau hal, cara, dan sebagainya. Istilah pendidikan ini berarti dari bahasa Yunani, yaitu pedagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education, yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah, yang berarti pendidikan. Secara sederhana, pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwarna Islam, maka pendidikan Islami adalah pendidikan yang berdasarkan Islam. Dengan demikian, nilai-nilai ajaran Islam itu sangat mewarnai dan mendasari seluruh proses pendidikan. Adapun konsep pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam pastinya kita sudah mengenal 3 konsep dasar pendidikan Islam, yaitu ta'dib, tarbiyah, dan taklim. Namun dari ketiga konsep dasar tersebut memiliki titik tekan yang berbeda. Ketiga konsep dasar mempunyai peran masing-masing dalam proses pendidikan Islam. Yang pertama, yaitu ta'dib. Ta'dib adalah berasal dari kata benda dan mempunyai kata kerja adaba, yang berarti mendidik. Bentuk kata ini belum tertuju dan memerlukan tujuan atau objek, yang dalam pendidikan objek tersebut ialah manusia. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata adab diartikan sebagai sopan santun, budi pekerti, dan tata krama. Namun peradaban diartikan sebagai hasil seluruh budidaya manusia, baik secara personal maupun komunal. Jadi ta'dib dapat diartikan sebagai proses untuk membentuk sebuah peradaban. Yang kedua, yaitu tarbiyah. Tarbiyah berasal dari kata robba, yang dalam Al-Quran diartikan sebagai mencipta, memelihara, memenuhi kebutuhan, dan menyempurnakan. Artinya, cakupan tarbiyah ini sangat luas, tidak hanya manusia yang menjadi objek, tapi bisa jadi alam semesta juga menjadi objek dari tarbiyah. Yang ketiga, yaitu taklim. Taklim berasal dari kata alama, artinya proses pengajaran dengan menggunakan seluruh indera yang dimiliki manusia, selanjutnya direkam oleh akal atau nalar. Proses Allah mengajarkan Adam menggunakan alama. Dengan demikian, taklim memiliki cakupan yang lebih spesifik, yang hanya menitik tekankan terhadap proses penalaran saja. Dengan demikian, setelah kita memahami ketiga konsep dasar tersebut, kita dapat merumuskan sistematika proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu orientasi pendidikan Islam. Secara operasional, pendidikan Islam diorientasikan kepada 2 hal sekaligus. Yang pertama adalah mendidik manusia untuk menjadi hamba Allah yang tugasnya mengabdi kepada Allah atau Abdullah dan menghadirkan dirinya sendiri sebagai manusia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. QS Al-Zariyat ayat 56. Ayat di atas menunjukkan secara jelas orientasi pendidikan Islam, yaitu sebagai hamba yang mengabdi secara utuh kepada Allah dan menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Untuk mewujudkannya, maka sistem dan tradisi serta lingkungan sosial budaya anak harus mengacu dan menghasilkan pribadi yang mutakin, yaitu kokoh secara intelektual, moral, dan spiritual, serta kematangan profesional. Hal ini kemudian dikenal dengan penguasaan akan aspek kognitif. Orientasi yang kedua adalah mendidik manusia dalam rangka menumbuh kembangkan kelengkapan dasar dan potensi fitrah anak didik secara optimal untuk menuju kedewasaan intelektual dan kematangan emosional. Dalam orientasi ini akan menyarankan desain operasional yang proporsional dan profesional. Dalam arti konsepsi, ideal pendidikan Islam harus bisa dilaksanakan dalam kerangka manajemen profesional mulai dari
perencanaan, strategi, metode, dan evaluasinya. Pendidikan sebagaimana diyakini adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan anak, memuaskan minatnya, menghormati kepribadiannya, dan senantiasa memberikan kepadanya kesempatan untuk berkembang dengan baik. Ruang lingkup pendidikan Islam. Yang pertama adalah peserta didik. Peserta didik adalah seorang yang sedang berkembang, memiliki potensi tersebut, dan dengan bantuan pendidik, ia mengembangkan potensinya tersebut secara optimal untuk menuju kedewasaan. Peserta didik sebagai objek utama dalam pendidikan memegang peranan yang sangat strategis. Artinya, bahwa siswa dapat dijadikan sebagai salah satu indikator terwujudnya sekolah berkualitas. Siswa sebagai salah satu input di sekolah sangat mempengaruhi pembentukan sekolah yang berkualitas. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya latar belakang peserta didik, kemampuan peserta didik, prinsip hidup, dan sebagainya. Yang kedua adalah guru atau pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum adalah sejumlah rancangan atau pedoman pembelajaran yang isinya mata pelajaran yang disusun secara sistematis untuk menyelesaikan tujuan pendidikan. Yang keempat adalah metode. Metode adalah prosedur umum dalam penyampaian materi untuk mencapai tujuan pendidikan. Didasarkan atas asumsi tersebut tentang hakikat Islam sebagai suprasistem. Sedangkan teknik pendidikan Islam adalah langkah-langkah konkret pada waktu seorang pendidik melaksanakan pengajaran di kelas. Metode dapat dikatakan juga sebagai cara atau usaha pendidik untuk mempermudah peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu kegiatan untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan Islam. Evaluasi dapat diartikan sebagai proses membandingkan situasi yang ada dengan kriteria tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam rangka membuat keputusan. Yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Lingkungan adalah tempat untuk memperoleh pendidikan Islam baik dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Di dalam lingkungan tersebut bisa menjadikan peserta didik untuk bermain, bersenang-senang, berbincang-bincang dengan temannya. Hubungan pendidikan Islam dengan pendidikan umum atau pendidikan nasional. Ciri khas pendidikan Islam itu ada dua macam. Yang pertama, tujuan. Tujuannya adalah membentuk individu menjadi bercorak diri tertinggi menurut ukuran Allah. Yang kedua, isi pendidikannya, yaitu ajaran Allah yang tercantum dengan lengkap di dalam Al-Quran yang pelaksanaannya dalam praktek hidup sehari-hari dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dilihat dari sudut pandang kita tentang Islam yang berbeda-beda, istilah pendidikan Islam tersebut dapat ditinjau atau dijangkau sebagai 1. Pendidikan menurut Islam, 2. Pendidikan dalam Islam, 3. Pendidikan agama Islam. Dalam hubungan yang pertama, pendidikan Islam bersifat normatif. Sedangkan dalam hubungan yang kedua, pendidikan Islam lebih bersifat historis. Adapun dalam hubungan yang ketiga, pendidikan Islam lebih bersifat proses operasional dalam usaha pendidikan ajaran-ajaran agama Islam. Dalam kerangka akademik, pengertian yang pertama merupakan lahan filsafat pendidikan Islam, dan pengertian yang ketiga merupakan kawasan ilmu pendidikan dalam teoritis. Hubungan pendidikan Islam dan pendidikan nasional atau umum tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam hal ini, dengan konsep penyusunan sistem pendidikan nasional tersebut, suatu sistem pendidikan nasional harus mementingkan masalah eksistensi umat manusia pada umumnya dan eksistensi bangsa Indonesia khususnya dalam hubungan masa lalu, masa kini, dan kemungkinan perkembangan masa depan. Dari bunyi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 beserta peraturan yang menyertai dengan jelas bahwa pendidikan agama Islam adalah kurikulum wajib bagi manusia yang harus diberikan. Jika pendidikan Islam tidak diberikan,
Berarti tujuan pendidikan nasional tidak akan tercapai secara maksimal karena ada sebagian siswa, khususnya yang berada pada satuan pendidikan tertentu tidak mendapat pendidikan agama Islam. Karena kehadiran guru pendidikan agama Islam yang profesional sangat dibutuhkan. Dengan melihat kedua tujuan pendidikan di atas, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transendental atau ukhrawi dan dimensi duniawi atau materi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena di sini juga saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.